Cerita dimulai dengan deskripsi kehidupan Ahmad dan Cirno di desa mereka. Ahmad adalah kakak yang sangat bertanggung jawab dan selalu melindungi adiknya, Cirno, yang meski berbakat, sering ceroboh. Mereka sering berlatih sihir bersama di padang rumput di luar desa. Ahmad menguasai sihir api dengan penuh percaya diri. Sementara Cirno lebih menyukai sihir es yang elegan dan penuh kontrol. Meskipun mereka hidup dekat dengan kerajaan, desa mereka sering diabaikan karena terpencil. Penduduk desa mendengar legenda tentang dungeon tua yang tersembunyi di hutan, penuh dengan harta karun dan monster berbahaya, tapi tak ada yang pernah kembali setelah mencoba mencarinya. Suatu hari saat Ahmad dan Cirno sedang menjelajahi hutan untuk mencari bahan ramuan sihir, mereka tersandung pada pintu masuk yang tak biasa, sebuah pintu batu besar yang ditumbuhi lumut, hampir tak terlihat. Rasa penasaran Cirno membujuk Ahmad untuk menjelajah lebih jauh, meskipun Ahmad merasa ragu. Saat mereka masuk, pintu batu tersebut tiba-tiba tertutup di belakang mereka, menjebak mereka di dalam dungeon gelap dan misterius. Mereka segera menyadari bahwa ini adalah dungeon yang penuh dengan jebakan dan makhluk-makhluk menakutkan. Di dalam dungeon, mereka menghadapi serangkaian monster yang menyeramkan, mulai dari makhluk seperti goblin hingga binatang buas berukuran raksasa. Ahmad menggunakan sihir apinya untuk menyerang dan menerangi jalan, sementara Cirno membekukan lawan mereka dengan sihir esnya. Di setiap pertempuran, hubungan kakak adik mereka semakin diuji. Ahmad mencoba melindungi Cirno, tetapi Cirno juga membuktikan bahwa dia tak selemah yang kakaknya kira. Mereka harus saling mengandalkan untuk bertahan hidup. Saat semakin dalam ke dalam dungeon, mereka menemukan tanda-tanda bahwa tempat itu bukan sekadar penjara monster. Ada bekas-bekas sihir kuno di dinding, seolah-olah tempat ini pernah digunakan oleh penyihir-penyihir kuat di masa lalu. Mereka mulai curiga bahwa dungeon ini mungkin lebih berbahaya daripada sekadar tempat tinggal monster. Ada kemungkinan bahwa ini adalah tempat di mana kekuatan magis dunia mereka disegel. Saat mereka menjelajahi lebih jauh, mereka menemukan sebuah altar dengan sebuah kristal besar yang memancarkan cahaya magis. Namun kristal itu tampak rapuh, dan energi jahat terasa menyelimuti sekitarnya. Ketika Cirno secara tak sengaja menyentuh kristal besar di altar, getaran kecil menjalar melalui ruangan, membuat segel yang ada di kristal itu mulai retak. Cahaya yang tadinya tenang berubah menjadi gelombang energi hitam yang menyelimuti ruangan. Dari dalam bayang-bayang muncul sosok raksasa yang telah lama tersegel seekor naga hitam, makhluk kuno yang memancarkan aura kehancuran. Matanya yang merah menyala mengintimidasi mereka, dan setiap nafasnya melepaskan kabut beracun. Ahmad segera berdiri di depan Cirno, melindunginya dengan sebuah dinding api. Dia tahu bahwa ini bukanlah monster biasa. Naga hitam ini adalah entitas purba yang tak bisa dikalahkan dengan serangan sembarangan. Ahmad menyerang lebih dulu, melemparkan bola-bola api besar ke arah naga itu. Bola-bola api meledak di tubuh sang naga, namun hanya membuatnya sedikit mundur. Sisik-sisik hitam naga tersebut terlihat kebal terhadap sihir api. Sementara itu, Cirno mencoba menggunakan sihir esnya, membentuk tombak-tombak es tajam yang meluncur ke arah naga. Tombak-tombak itu menghantam keras tubuhnya, namun lagi-lagi hanya menyebabkan luka kecil. Naga itu membalas serangan dengan raungan besar yang mengguncang tanah. Dari mulutnya keluar semburan api hitam yang jauh lebih panas daripada yang Ahmad pernah rasakan sebelumnya. Dia harus mengerahkan semua kekuatannya untuk membuat perisai api yang cukup kuat, agar tidak terbakar hidup-hidup. Ahmad dan Cirno terpojok di sudut ruangan. Ahmad berkeringat deras, merasa kekuatannya hampir habis. Cirno, yang awalnya gemetar, kemudian melihat sekitar.
Dinding-dinding ruangan dipenuhi dengan kristal-kristal kecil yang sepertinya mengandung energi magis. Ahmad mengerti, mereka perlu menggunakan lingkungan mereka untuk melawan naga ini, bukan hanya kekuatan sihir mereka sendiri. Cirno mulai membekukan kristal-kristal tersebut, menciptakan rantai energi es yang mengalir melalui dinding, sementara Ahmad menyiapkan serangan gabungan. Dalam sebuah ledakan sinergi antara sihir api dan es, Ahmad dan Cirno menyatukan kekuatan mereka. Ahmad mengirimkan aliran api ke udara, sementara Cirno mengubah api itu menjadi badai es yang berputar. Udara di sekitar mereka bergetar ketika energi dari kristal-kristal di dinding meresap ke dalam serangan mereka, memperkuatnya lebih jauh. Naga itu mencoba melancarkan serangan terakhir, tetapi badai energi gabungan tersebut meluncur dengan dahsyat ke arahnya. Es yang bercampur api menembus pertahanan sisik hitamnya, langsung menghantam inti dari kekuatannya. Naga itu mengeluarkan raungan terakhir yang menggema di seluruh dungeon, sebelum akhirnya meledak menjadi serpihan-serpihan hitam yang hilang ditelan kegelapan. Namun kemenangan itu tidak datang tanpa pengorbanan. Saat naga tersebut lenyap, seluruh ruangan mulai runtuh. Batu-batu besar jatuh dari langit-langit, dan lantai di bawah mereka mulai retak. Namun jalan keluar tertutup oleh puing-puing yang jatuh. Cirno yang kelelahan jatuh berlutut, namun dia tahu ini belum selesai. Dengan kekuatan terakhirnya, dia menciptakan jalan es di bawah kaki mereka, membuat jembatan yang bisa mereka lalui, menuju celah kecil di dinding yang baru saja terbuka akibat ledakan tadi. Ahmad menarik Cirno ke atas, dan mereka berdua berlari secepat mungkin melewati reruntuhan. Akhirnya, setelah berjuang melawan waktu dan puing-puing yang jatuh, mereka berhasil mencapai pintu keluar dungeon. Matahari pagi menyambut mereka, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa jam, mereka merasa lega bisa menghirup udara segar lagi. Ahmad memandang adiknya dengan senyum kecil di wajahnya. Cirno, yang masih terengah-engah, tersenyum lemah. Mereka berhasil menghancurkan naga kuno yang telah tersegel selama berabad-abad, tapi mereka juga sadar bahwa dungeon tersebut menyimpan lebih banyak rahasia. Kekuatan yang mereka hadapi bukanlah akhir dari segalanya, melainkan permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Mereka tahu bahwa ancaman baru mungkin sedang menunggu di luar sana di dunia sihir yang mereka tinggali.